Maka kalau kita masuk pada poin yang kedua, mengapa kita perlukan sakinah? Mengapa? Kalau ditanya, mengapa Anda perlu sakinah? Sebab kami ini ingin tetap berada pada garis keimanan yang sebenar, tak nak keluar. Sebab kami ingin tetap berada pada keyakinan yang sebenar dan tak nak keluar. Sebab kami ingin meraih keteguhan hati. Jadi, kalau beberapa hari lepas kita katakan, kenapa kita perlu namanya tumak nina? Kenapa kita perlu ketenangan? Sebab kita ingin kelapangan sodru. Karena sodru yang lapang itu dibina oleh kolbu yang mutmain. Sekarang, kenapa kita memerlukan sakinah, ketentraman dalam kolbu kita? Karena dengan ketentraman itu akan teguh hati kita. So, siapa yang tak nak teguh hari ini? Semua orang kan maunya kan teguh, konsisten, istiqamah. Bila ada goncangan, kita harapkan kita tetap berada dalam keimanan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik, sabit qalbi ala dinik. Ya kan? Itu semua karena turunnya sakinah. Maka Allah katakan sakinah itu dari atas, dari sisi Allah. So, apa yang tak baik dari sisi Allah? Datang baik dalam diri kita. Nah, itulah tandanya Allah mengingati kita. Apa yang lebih baik daripada Allah mengingati kita? Kalau kita mengingati Allah, itu ubudiyah kita. Tapi ketika Allah ingat kita, memberikan sakinah ke kita, itulah kelebihannya. Mengapa kita memerlukan sakinah? Karena sakinah itu bukti yang Allah mengingat kita. Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, jika seorang hamba mengingatiku, aku akan mengingati dia. Dan bagaimana bukti Allah mengingati kita? Munculnya ketenangan dalam kolbu kita, munculnya sakinah dalam kolbu kita, karena tanpa ketenangan sakinah tidak turun. Tanpa ketenangan, tanpa tumak nina, sakinah tak turun. Sakinah follow tumak nina, dan tumak nina itu karena kita ada keyakinan. So, di sini saja perempuan akan menghargai kenapa perlu qalbun mukmin untuk istiqamah, mengapa perlu qalbun muhtad untuk istiqamah, mengapa perlu qalbun khusyuk untuk istiqamah, mengapa perlu qalbun namanya mutmain untuk mendapatkan keteguhan hati. Tetapi keutamaan yang paling besar tadi itu, kita inginkan kata-kata kita keluar santun penuh hikmah, lepas itu benar, sudah santun penuh hikmah, benar lagi, tepat lagi, baik lagi. Itu mungkin antara satu ajakan motivasi melalui perkataan Abdullah bin Abbas ya, yang ditulis dalam kitab Kalimat Qur'ani ya. Jadi dari sini saya juga belajar perempuan tuan-tuan, ya Allah. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluk kalimatal haqqi fil ghadab warida. Kenapa Rasulullah SAW mengajar pada kita untuk berdoa? Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh diri ini mohon kepadamu ya Allah, kalimah al-haq, kalimah yang benar. Ketika aku dalam keadaan tenang emosiku, ya, reda, ataupun dalam goncang emosiku, yaitu ghadab, marah, ya, cemas. Pernah tak kita berpikir, jangan-jangan hadis ini palsu kok? Macam mana orang ketika marah boleh kata-kata yang benar? Anzalallahu sakinah. Allah turunkan sakinah. Boleh jadi. Nak bukti? Oke, saya buktikan. Mungkin perempuan tuan-tuan kenal Al-Imam Haramain, Syekh Sudais. Ya, kenal ya? Kenal. Siapakah ibunya? Ketika beliau menceritakan tentang ibunya siapa, sungguh ketika ibunya itu marah, apa yang keluar dari kata-katanya? Dan apa yang keluar dari kata-kata kita ketika kita marah sebagai seorang ibu? Coba bandingkan. Yang keluar dari perkataan Ibunda Sudais ialah, keluar kamu dari rumah ini dan jadilah kamu Imam Haramain. Silap tak perkataan itu? Hak. Kenapa? Sebentuk doa. Keluar dari rumah ini kalau tak mau diatur, karena nakal sangat ketika itu ya, Syekh Sudaisnya. Tapi jadi syekh juga. Ya, kalau perempuan tengok Hamka yang punya tafsir itu pun, perempuan tuan-tuan juga akan gelak juga, nakalnya luar biasa. Karena masa kanak-kanak itu dia eksplornya tinggi. Jadi kita yang bersabar, kita diuji anak kita melalui perangnya itu supaya jadi barang kemas yang cantik yang siap dipajang di atas etalase perhiasan itu. Allah turunkan sakinah di situ. Oke.
Kata-katanya penuh hikmah. Yang tak kalah jauhnya saya contohkan adalah Hamka. Ya. Saya pun baru dapat maklumat, saya belum baca lagi tafsir Hamka, tapi tafsir itu bagus, tapi saya tak sempat lagi nak baca. Tapi saya dapat daripada rakan saya, ya, rakan pengajian saya yang kongsi maklumat pada saya. Jadi namanya Ustazah itu saling lah, iya, berkongsi maklumat. Dia kata, subhanallah Ustazah, apabila saya membaca tafsir Hamka berkaitan dengan kehidupan dirinya dalam ayat yang keberapa saya tak tahu, saya tak ingat ya, tapi dia sebutkan begini. Hamka itu diuji oleh Allah, digoncangkan iman dan keyakinannya oleh Allah. Di mana? Di penjara. Anda pernah bayangkan di penjara boleh menghasilkan tafsir Hamka? Tak pernah bayangkan. Tapi Anda duduk membayangkan kisah Hamka di sini, Anda akan menangis. Ketika itu dia nampak silet. Silet itu adalah pisau kecil. Yang dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini namanya sudah keluar daripada jalur keimanan kan? Tapi karena Allah itu Ar-Ra'uf yang tak pernah menyia-nyiakan perjuangan seorang hamba yang murni tulus ikhlas karena Allah, tak jadi. Bahkan ketika dia masuk ke hospital dalam keadaan dia tertawan, ya, maksudnya dia di penjara, tapi kalau sakit mesti akan dimasukkan dalam hospital. Dia heran dan dia bertanya pada nurse, kenapa polis itu datang tengok saya sekejap, tengok balik, tengok balik, tengok balik. Tengok balik. Tidak lama. Padahal kalau saya nak escape, saya boleh je. Nak larikan diri itu boleh. Saya tak akan lari kemana. Saya akan duduk dekat hospital ni je. Kalau datang tak sekejap, tengoklah, tak ada masalah. Maka dia bertanya pada nurse itu, wahai nurse, kenapa polis itu datang sekejap balik. Dan kerap. Kata dia, polis itu ketakutan. Karena setiap dia datang ke katil kamu, ya Allah, saya pun terharu. Baik. Polis itu menyaksikan seorang berpakaian putih yang siap di samping kamu. Kalau yang cerita ini orang lain mungkin mengarut ya. Tapi ketika yang cerita ini penulis sendiri yaitu Hamka, sebetulnya dia ingin apa istilahnya? Berkongsi betapa pentingnya kita itu membina iman karena kita percaya pada Allah atas pencarian kita. Betapa pentingnya kita itu menyaksikan alam semesta ya, karena orang Minang itu dia sangat kaya alamnya. Jadi keyakinan itu yang membuat dirinya tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa yang berlaku adalah bahwa beliau semakin mendapat keteguhan hati untuk tetap berada di penjara dan menyelesaikan tafsirnya. Hatinya diteguhkan oleh Allah, rabat, diikat oleh Allah. Diikat artinya kalau kita belajar tentang hukum hewan itu akan diikat di bagian kakinya supaya tidak bergerak begitu. Demikianlah manusia diikat hatinya oleh Allah supaya dia tak bergerak menyeleweng ke kanan, ya ikutkan nafsu dia, menyeleweng ke kiri, ataupun menyeleweng ke depan atau belakang dan lain sebagainya lah ya. Jadi itu yang berlaku pada diri seorang pribadi yang bernama Hamka. Mungkin kita akan berkata, Ustazah, apakah mungkin bagi kita? Oke, itu yang kita masuk pada part yang ketiga. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan heba Allah? Kalau kita katakan dia sebentuk heba Allah, adakah kita duduk diam menunggu? Tidak. Benda ini tak payah ditunggu. Benda ini Allah akan hadirkan mengikut kepada takdir Allah. Karena heba itu terkait dengan keputusan Allah, takdir Allah, mana yang layak diberi pada waktunya bila. So sekarang kita tak meminta pun, ya Allah, turunkan aku sakinah. Tidak. Yang sekarang kita minta adalah kita diberi keimanan oleh Allah, kita diberi petunjuk oleh Allah, kita diberi Allah ketenangan, keamanan, dan seterusnya. Benda yang otomatis ini akan follow sendiri. Cukuplah kita tengok kisah Ibunda Musa, tengok Dr. Hamka, kita tengok tadi siapa itu, kisah orang yang kita kadang tengok ucapannya itu selalu benar ya, dan penuh hikmah. Cukup kita tengok Abu Bakar dan lain sebagainya. Itu membuat kita akan berdepan nanti dengan goncangan-goncangan. Dan apabila puan-puan, tuan-tuan ingin tahu apakah saya betul berada pada zon sakinah. Kalau kita tanya apakah betul kita berada pada zon sakinah, sejauh mana goncangan itu kita hadapi,
Dan sejauh mana kita maintain dalam keimanan dan keyakinan, dan sejauh mana kita punya upgrade, kita punya keyakinan itu ada semakin bertambah yakin pada Allah, semakin cinta pada Allah, semakin tunduk pada Allah, itu bermakna Allah telah turunkan as-sakinah, tapi dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, dalam bentuk yang lain. Ada berbentuk malaikat, ada berbentuk ketenangan yang terus Allah campakkan dalam kalbu kita. Itu semua adalah terkait dengan tanda bagaimana kita ini dikatakan orang yang berada pada zon ketentraman, sakinah atau tidak. Oke, baik perempuan, tuan-tuan. Saya masukkan bagaimana cara meraihnya itu yang ketiga saja ya. Yang keempat saja. Yang ketiga ini, perempuan kalau ingin tahu berada dalam zon sakinah, kita letakkan jangan arti tentram ya, kita letakkan sakinah saja. Banyak orang klaim dirinya tentram, tapi bila bincang tentang isu apa qalbun mutmain, apa qalbun mungkin, apa qalbun mukmin, apa qalbun muhtad, dia tak tahu bagaimana dia nak klaim dirinya berada pada zon sakinah.